melakukan pengamanan hutan itu adalah merupakan salah satu wujud implementasi dari Rio Hijau. Nah, kemana larinya? Ini adalah untuk menekan atau untuk mencegah terjadinya penurunan karbon. Kalau hutan-hutan itu dibabat oleh pelaku illegal logging, maka karbonnya kan akan terbuang, apalagi terbakar, akan terjadi emisi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada sore hari ini topik kita membicarakan menyangkut masalah lingkungan hidup dan kehutanan dengan Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yaitu Bapak Abdul Murad. Ma'mun Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Murad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Murad? Pak Murad ya Pak ya? Sering dipanggil Pak Murad ini dah. Cukup familiar. Pak Murad ini memang nampaknya tetap tegar dan bersemangat untuk mengurus menyangkut lingkungan dan kehutanan di Riau ini Pak ya. Walaupun banyak masalah-masalah yang dihadapi. Tapi semua ini adalah komitmen kita untuk membangun Riau yang berwawasan Pak ya. Pak Murad, terima kasih kehadiran Bapak pada sore hari ini di Tok One Channel. Kita berbincang-bincang Pak. Ini menyangkut masalah konflik lahan nih Pak. Di Riau ini tak habis Pak, itu heran saya Pak. Dan kabarnya memang Riau ini menyangkut konflik lahannya termasuk masalah yang cukup banyak Pak. Di Indonesia ini Pak ya. Nah ini kan tentu perlu dikaji di mana persoalannya itu Pak. Bagaimana solusi, apa upaya kita menyangkut masalah konflik lahan ini. Sebenarnya memang benar Pak, Riau ini dulu memang kawasan hutan yang cukup luas. Dan di kawasan hutan dulu memang masyarakat banyak menikmati dan memiliki. Apalagi ada kawasan hutan adat ya, dan persukuan dan sebagainya itu dulu betul itu Pak. Tapi begitu di zaman Orde Baru Pak ya, menjadikan kayu sebagai sebagai devisa negara ya, maka terjadilah ekspor log yang besar Pak ya. Hutan tinggal diberi izin kepada HPH gitu Pak ya. Setelah HPH melakukan pembabatan hutan yang begitu luas dan tidak terkendali mungkin. Nah, lalu setelah itu ada kebijakan baru, yaitu di bekas kawasan-kawasan HPH itu dijadikan kawasan HTI dengan adanya masuknya pabrik pulp and paper ya Pak ya. Nah, ini pun tidak terkendali juga karena sebetulnya kewajiban pengusaha dalam mengembangkan pulp and paper ini, mereka kan harus ada kewajiban di samping membikin hutan alam juga mereka harus menanam HTI. Tapi kadang-kadang HTI ini belum ditanam tapi dia sudah membabat hutan habis, tak terkendali lagi Pak. Saya tahu betul itu karena saya waktu itu anggota DPRD Provinsi Riau. Kita kontrol sampai ke dalam hutan Pak. Masya Allah waktu itu Pak. Nah, sedangkan situ ada hutan masyarakat. Masyarakat. Nah, ini waktu itu masyarakat nak bisa punya daya apa-apa karena semua itu sudah ditentukan oleh pusat sekali kebijakan nasional untuk meningkatkan devisa negara. Lalu setelah Orde Baru Pak ya, reformasi, masa reformasi lah terjadi penataan hutan ini balik. Nah, kita lihat waktu itu euforia semangat masyarakat termasuk pemerintah daerah ingin mengendalikan lah semuanya Pak ya, tapi terjadi benturan tadi itu karena lahan ini sudah diizinkan oleh pemegang-pemegang pengusaha. Maka situ terjadi benturannya itu Pak. Sampailah hari ini Pak. Ini artinya apa? Nampak saya ini tidak ada solusi untuk memeta masalah ini. Apalagi menyangkut masalah tata ruang. Sampai hari ini kan tata ruang kita kan belum duduk juga Pak ya. Belum apa ya. Mudah-mudahan ini Pak Murad bisa menjelaskan bagaimana solusinya sehingga kewajiban kita untuk menetipkan masyarakat dan kita tetap menghargai dan mengakui keberadaan masyarakat ya dalam pemilikan lahan itu. Tapi masyarakat juga jangan
dijadikan alat juga kadang-kadang Pak ya untuk kepentingan sesaat oleh oknum-oknum tertentu. Silakan Pak Murad. Terima kasih Pak Murad, silakan dulu. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan saya dulu. Saya adalah Ma'mun Murad. Saya adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang ditunjuk oleh Pak Gubernur, ditetapkan pada bulan Juni tahun 2020. Nah, terkait dengan persoalan konflik ini, memang ini sangat kompleks Tuan. Ya, dilihat dari kebijakannya juga, kemudian juga dari pengawasan dan pengendaliannya juga, betul. Kemudian juga dari aspek kesadaran masyarakatnya juga. Betul. Nah, kemudian juga banyak hal yang menyebabkan sehingga persoalan konflik lahan ini memang seperti benang kusut. Nah, bagaimana kita mengurai ini agar bisa menghasilkan solusi terbaik bagi semuanya, tentu menghasilkan yang win-win solution. Tentu kita harus menata dari aspek kebijakannya juga, kemudian juga dari penguatan pengawasan dan pengendaliannya juga, yang ada juga di pusat, ada di daerah provinsi, ada di daerah kabupaten, dan juga kita perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan upaya-upaya yang sejalan dengan kegiatan pengelolaan hutan yang lestari. Nah, persoalan mengenai kebijakan memang ini dipicu karena di kehutanan itu ada istilah TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan. Nah, TGHK ini sebenarnya hanya berupa penunjukan kawasan hutan. Nah, artinya ini belum memiliki kekuatan hukum, Mbak ya. Tetap, ya, sehingga waktu beberapa tahun, kalau tidak salah tahun 2011 ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 ini yang menggugat tentang TGHK ini, ya. Nah, sehingga mulai clear bahwa TGHK ini adalah merupakan bagian atau tahapan yang perlu dilengkapi, yaitu dengan penataan batas, kemudian pemetaan dan penetapan. Nah, persoalan yang terjadi pada hari ini adalah masih belum selesainya tata batas kawasan hutan itu, sehingga banyak, tentu saja karena tata batas ini belum clear di lapangan, belum seluruhnya. Nah, itulah asal muasal terjadinya konflik lahan. Nah, merasa bahwa di situ tidak ada kelihatan batas yang jelas, ya, sehingga semua pihak kan bisa masuk dan mengklaim dia yang punya asal muasal dulu gitu kan ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan, termasuk juga kebijakan seperti tadi ya, HPH juga yang penunjukannya sering di atas, melewati. Artinya begini, sering mengabaikan di situ ada hak-hak masyarakat, fakta di lapangan itu sudah ada masyarakat di situ, tetapi mereka harus diterbitkan keputusan tentang SK baik HPH. Dan itu termasuk lahan itu miliknya masyarakat. Ada yang sebagian begitu kan. Tetapi ada juga yang masyarakat masuk ke dalam kawasan. Nah, karena tata batas yang belum clear ini. Iya, betul. Nah, terkait dengan hal ini, tentu Tuan, menurut saya, marilah kita sama-sama menyadari bahwa memang baik persoalan ini tidak hanya merupakan kesalahan satu pihak saja, ya, tetapi dari atas, dari samping, dari bawah. Pokoknya berkaitan semua pihak-pihak yang terkait gitu ya. Sangat terkait. Nah, sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita semua pihak harus menyadari bahwa ketika kita ingin mendapatkan pengelolaan hutan yang baik dan masyarakat sejahtera yang sejalan dengan program Riau Hijau, maka mau tidak mau atau suka tidak suka kita harus
toleransi satu sama lain, atau harus memikirkan bahwa sebenarnya ada kepentingan pihak lain yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak bisa kita wah saya yang benar begitu. Nah inilah mungkin solusi yang bisa kita tempuh untuk menghasilkan penyelesaian persoalan konflik lahan yang terjadi pada hari ini. Jadi kita harus duduk satu meja, ya, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita dudukkan persoalan ini dengan jernih, jangan sampai nanti justru malah menimbulkan konflik horizontal yang berbahaya. Begitu. Tapi masalahnya gini Pak, masalah sekarang itu kalau kita lihat konflik lahan ini sifatnya tidak tuntas itu, maksudnya timbul masalah itu menyangkut masalah tadi itu kena terdesak oleh masyarakat itu bahwa lahan ini betul Bapak tadi bahwa pihak perusahaan sendiri itu tidak berpihak kepada masyarakat. Maunya kan mereka akan bisa mencarikan solusi kalaupun misalnya Pak ya, kawasan itu betul dulunya asal masyarakat punya, tetapi karena dia mendapat izin, maka terlewatilah izin itu katanya. Nah ini kan bisa cari one solution kan? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuan menurut saya ini adalah solusi yang paling baik, yang paling tepat. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka akan memperjelas kepemilikan. Jadi kalau memang itu adalah benar-benar masyarakat sudah menduduki lebih dari 5 tahun, dan tidak ada perizinan di atasnya, maka masyarakat itu bisa didukung untuk mendapatkan hak-haknya. Itu. Tetapi ketika misalnya di situ ada perizinan, baik HPH maupun HTI, maka bisa dilakukan upaya yaitu dengan membangun kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat tempatnya, sehingga bisa diselesaikan dengan win-win solution itu. Ini sekarang apa sebab terjadi itu tuh Pak? Artinya apakah satu sama lain tetap mempertahankan? Ya kadang-kadang begini nih Tuan ya. Kadang-kadang masyarakat inginnya bahwa ini lahan saya begitu. Nah, sementara perusahaan dia ingin menjaga bahwa dia itu kan ditugaskan negara untuk menjaga lahannya. Nah, akibat tidak duduk ini, maka persoalan ini melebar dan terjadi konflik horizontal. Nah, kemudian sesungguhnya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka akan ada kepastian kawasan hutan. Gitu Pak ya. Karena ketika misalnya ada baik konglomerasi atau masyarakat yang masuk ke dalam izinnya, kalau masyarakat itu masuk misalnya ke dalam konsesi kan bisa dibangun kemitraan. Nah ini kalau konglomerasi itu juga bisa dibangun kemitraan, artinya tetapi nanti kawasannya tetap akan menjadi kawasan hutan. Tetapi masyarakat di situ bisa hidup, yaitu dengan dibangunkan namanya tanaman kehidupan yang bisa berfungsi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, lalu Pak ya, ini saya tanya juga Bapak ini, apakah memang kawasan hutan adat ini masih ada Pak gitu Pak kira? Jadi kalau kita melihat faktanya kita melihat bahwa memang masih ada masyarakat adat di Provinsi Riau ini. Jadi seperti misalnya Talang Mama, kemudian suku Sakai, kemudian ada Akit, itu masih ada. Pak. Nah, sebenarnya pemerintah sekarang sudah mengakomodasi itu, yaitu terbitnya perhutanan sosial yang mengakui masyarakat adat. Betul. Dan pada hari ini Gubernur sekarang sangat komit sekali untuk mendukung keberadaan masyarakat ini. Betul. Adat ini antara lain suku Sakai sekarang hampir selesai proses pengakuannya oleh Pak Gubernur. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah dari 2 bupati dan 1 wali kota yaitu
Bupati Bengkalis, Bupati Rokan Hilir, kemudian juga Wali Kota Dumai, ini sangat mendukung keberadaan masyarakat. Jadi berarti Pak Gubernur pun berusaha untuk melakukan pendekatan ini, sehingga hak rakyat ini betul-betul dapat dikuasai oleh mereka. Sangat concern sekali Pak Gubernur untuk hal ini, dan sangat kuat ya untuk membela masyarakat adat ini. Karena bagaimanapun dia gubernur kan tahu sebagai pemimpin di daerah ini kan adalah rakyat dia dan masyarakat dia tahu dengan masalah yang betul sekali Tuan. Iya betul sekali. Ya mudah-mudahan ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, persoalan mengenai konflik lahan itu akan terurai dengan baik. Jadi tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang untung besar lah dalam istilahnya. Semuanya ini akan berjalan smooth, baik, kawasan hutan tetap terjaga, masyarakat pun juga bisa sejahtera. Artinya bisa menuju kepada pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Mari kita sama-sama dukung Undang-Undang Cipta Kerja. Harus didukung Pak. Apalagi kita untuk menyelamatkan kondisi hutan di Riau ini, apalagi apakah itu hutan produksi, apakah hutan lindung, ini kan harus kita jaga. Apalagi kawasan hutan lindung Pak ya, yang sekarang sudah terguras Pak ya. Ya baru-baru ini kami melakukan pengamanan terhadap hutan lindung Bukit Batabu. Bukit Batabu Pak ya. Jadi ini dalam upaya untuk mencegah terjadi penurunan cadangan karbon. Itu. Dan kaitannya ini sangat erat dengan Riau Hijau. Riau Hijau Pak ya. Jadi upaya yang kita lakukan pengamanan terhadap hutan lindung ini, hutan lindung Bukit Batabu, dan juga pengamanan terhadap kawasan hutan lainnya, ini ada kaitannya dengan Riau Hijau. Yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan karbon. Nah, itu baru-baru ini Pak ada, saya dengar itu ada tuntutan masyarakat terhadap kawasan hutan di desa mana tuh di Mentulik Pak. Jadi sesungguhnya begini ya. Sesungguhnya begini, ini pemerintah kita Indonesia itu sebenarnya kan sudah menerbitkan aturan tentang perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial ini memang diperuntukkan bagi masyarakat tempatan, bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Artinya sebenarnya masyarakat tinggal membentuk kelompok-kelompok tani dan mengusulkan kepada pemerintah secara baik-baik untuk mendapatkan kawasan itu. Menurut saya jangan berhadapan konfliknya, jangan. Tapi kita harus melakukan upaya agar mendapatkan persetujuan perizinannya. Kalau dia sudah mengantongi perizinan, maka apapun juga akan mudah dan enak untuk melakukan tindakan selanjutnya. Betul. Itu Pak ya. Tapi sekarang kan sudah sudah mulai kita memfasilitasi itu, kemudian juga bekerja sama dengan LAM. Kita berharap persoalan-persoalan mengenai konflik lahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Betul. Sehingga masyarakat nanti merasa ada kepastian dia Pak ya. Betul. Jadi kita selama ini memang sudah membangun MOU dengan LAM antara Pak Gubernur dengan Lembaga Adat Melayu, dan kami melanjutkan kerjasamanya dengan LAM. Jadi setiap ada keluhan-keluhan dari masyarakat, baik masyarakat adat atau masyarakat nini mama dan lain sebagainya, maka kita dengan LAM bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Gitu Pak ya. Kita tidak berharap ini menjadi pertengkaran atau perselisihan konflik yang tidak bisa diselesaikan. Tetap kita akan memfasilitasi itu agar terjadi kesepakatan bersama. Betul. Betul. Kemudian Pak memang betul itu. Kita bagaimanapun tetap komitmen Pak ya. Karena Riau ini memang dulu daerah kehutanan yang cukup besar ya potensi itu. Betul. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak sudah bolong-bolong Pak ya. Betul. Nah, kira-kira sekarang Pak kondisi hutan kita di Riau ini berapa persen tinggal nih Pak? Sebenarnya begini. Hutan ini hutan tropis Pak ya, bukan HTI, ini hutan tropis lah dipikirkan. Jadi hutan yang baik di kita itu, Tuan, kalau kita melihat dari tegakannya, maka yang masih terjaga itu pada kawasan hutan konservasi, kemudian hutan lindung, kemudian sekarang ada XXHPH atau HTI yang dikelola oleh hutan desa. Nah, Pak Gubernur lagi-lagi mengeluarkan program yang sangat bagus, yaitu melaunching adanya adopsi pohon.
Jadi adopsi pohon ini adalah merupakan upaya ya untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. Jadi berarti masyarakat diberdayakan ya untuk melakukan pengamanan terhadap hutan dan kita memberikan insentif. Nah, insentif itu berasal dari adopter atau yang melakukan adopsi terhadap pohon. Nah, pada hari ini untuk kita alhamdulillah berbangga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, mereka peduli untuk melakukan adopsi pohon ini. Sampai saat ini sudah ada 12.000, tetapi kita sekarang sedang menata mengenai aplikasi dan kita memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga ini tidak menjadi kasus hukum di belakang hari. Ini kita yang sedang sempurnakan. Tapi ini sangat bagus program Pak Gubernur ini dalam rangka untuk mendukung masyarakat menjaga hutan, tetapi dia dapat hasilnya. Iya, dia dapat juga dikasih insentif ya, Pak ya. Jadi semua Pak. Nah, hasil dia dapat, dan hutan terjaga. Luar biasa itu Pak ya. Nah, ini semuanya dilakukan dalam rangka mendukung Riau Hijau itu. Riau Hijau Pak ya. Nah, sekarang kita masuk Riau Hijau Pak. Baik. Ini juga saya boleh minum dulu nih Pak. Silakan. Boleh Pak minum, silakan. Ini kita masuk Riau Hijau Pak. Ini Riau Hijau ini saya ingin ini bagaimana implementasinya Pak nih Pak, supaya jelas masyarakat ini, saya sangat apa nih Pak, Riau Hijau ini artinya suatu gagasan yang luar biasa nih. Betul. Berarti Riau ini betul-betul nanti lestari ya, kondisi alamnya ya, terjamin dari semua pencemaran dan sebagainya Pak, itu ya. Betul. Silakan Pak. Baik, itu untuk menguraikan Riau Hijau ini mungkin lebih tepat kita harus mendefinisikan apa sih sesungguhnya Riau Hijau itu. Jadi dari definisi yang sudah dituangkan di dalam Pergub, Pergub bahwa Riau Hijau itu adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. Nah, artinya ini merupakan upaya yang sangat strategis dalam mengelola sumber daya lahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar pembangunan itu bisa berkelanjutan. Jadi Riau Hijau ini sangat bagus sekali. Nah, pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa sih Riau Hijau itu? Ini Pak, ini yang perlu dijelaskan. Jelaskan. Apakah ini ada satu tim Pak yang menyusun konsep dan program-programnya yang nanti secara nyata gini Pak. Ini kan tanpa adanya partisipasi masyarakat kan tidak mungkin juga Pak. Baik. Gagasan Pak Gubernur yang begitu baik ini. Betul. Jadi keterlibatan masyarakat terhadap Riau Hijau ini harus berkolaborasi Pak ya. Nah, ini Pak Jadi begini Tuan, Riau Hijau ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait. Antara lain ada swastanya. Kemudian ada CSO dan filantropinya, kemudian ada perguruan tinggi, ada media. Nah, kelima ini itu saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat dengan Riau Hijau ini. Nah, apa saja yang menjadi pendekatan Riau Hijau ini, Tuan Pendekatan Riau Hijau ini ada 4 pendekatan yang dilakukan, yaitu dari bidang kehutanan, kemudian lahan, gambut dan karbon, Jadi blue carbon itu. Nah, kemudian bidang pertanian, kemudian ada bidang energi, transportasi dan industri, kemudian ada pengelolaan limbahnya. Jadi kesemua yang saya sebut tadi. Jadi Pak, ini Riau Hijau ini bukan soal tanam menanam saja Pak. Bukan sama sekali bukan. Ini perlu dijelaskan. Betul, bukan Riau Hijau ini hanya menanam saja, bukan. Betul. Tetapi seluruh aspek yang menyangkut kegiatan kehutanan, gambut, yang pokoknya berwawasan lingkungan lah Pak. Berwawasan lingkungan Pak. Betul. Nah, kadang-kadang kan orang hanya melihat bahwa mana tanamannya kan begitu. Betul. Sesungguhnya tidak hanya itu. Nah, Riau Hijau ini diperkuat ada 3 rencana aksi yang dibangun. Yang pertama adalah
bagaimana meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Itu rencana aksi yang pertama. Jadi terkait dengan kebakaran, limbah, Pak, nah, kemudian bagaimana meningkatkan tutupan, pencemaran sungai, bagaimana mengendalikan sungai, abrasi, ada di sini, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya lahan. Jadi kualitas sumber daya lahan ini yang ditingkatkan. Dulu ketika belum Pak Samsuar, orientasinya berbasis ekstraktif yang diterbitkan. Tapi sekarang kan lebih kepada restorasi ekosistem. Banyak perizinan yang diberikan itu adalah restorasi ekosistem. Jadi kalau perizinan ekosistem maka Pak Gubernur itu akan memberikan dengan mudah. Tetapi kalau berbau ekstraktif itu terjadi pengkajian yang sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan cadangan karbon dan juga mencegah menurunnya cadangan karbon. Karena Rio Hijau ini ada dua indeks yang dikejar, yaitu meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan juga untuk mencegah atau untuk menurunkan gas rumah kaca. Nah, dua hal ini kan yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung kehidupan di dunia ini, bukan hanya di Riau. Bukan di Riau saja, Pak, dunia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan bauran energi dari sumber daya alam terbarukan. Nah, ini kaitannya dengan pemanfaatan energi itu. Jadi sekarang sudah mulai mengurangi fosil itu, Artinya sekarang itu bagaimana menggunakan lampu yang hemat energi, salah satunya lah, betul. Kan? Nah, pemerintah juga sekarang sudah mendorong itu ke arah tidak menggunakan fosil, kan, bahan bakar fosil. Sekarang digenjot ada B20, bahkan mau B100. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan atau mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Begitu. Jadi luar biasa ini Rio Hijau ini kalau betul-betul ini dijalankan, Pak, sekarang pertanyaan apakah ini dijalankan? Saya sampaikan tadi, kami melakukan pengamanan hutan itu adalah merupakan salah satu wujud implementasi dari Rio Hijau. Nah, kemana larinya? Ini adalah untuk menekan atau untuk mencegah terjadinya penurunan karbon. Kalau hutan-hutan itu dibabat oleh pelaku illegal logging, maka karbonnya kan akan terbuang, apalagi terbakar, akan terjadi emisi, begitu ya. Makanya kita jaga hutan itu, kita amankan hutan itu. Betul. Nah, di samping itu, Tukuan, sejak pemerintahan Pak Gubernur itu sudah 1.600.000 bibit yang dibagikan kepada masyarakat. Pak, Itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Itu rencana aksi yang pertama. Itu rencana aksi berupa untuk meningkatkan tutupan hutan. Dan tidak itu saja, pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sekarang ini dan juga didukung oleh kabupaten melalui dan juga kita memiliki KPH di lapangan. Sekarang untuk meningkatkan cadangan karbon ini, kita melakukan rehabilitasi mangrove besar-besaran. Mangrove ini kaitannya dengan sangat besar-besaran. Kaitannya dengan abrasi juga, Pak, Betul, Pak. Tetapi memang harapan Pak Gubernur yang diajukan kepada pemerintah pusat, nah khususnya untuk daerah-daerah pesisir seperti Bengkalis, Meranti, Rupat, ini kan berhadapan dengan Selat Malaka. Gelombangnya kan sangat besar, sehingga ini dibutuhkan pemecah gelombang yang biayanya itu sangat mahal, besar Pak. Itu kalau dibebankan kepada pemerintah daerah, kita tidak akan sanggup. Makanya gencar sekali Pak Gubernur meminta kepada pemerintah pusat agar dibantu untuk mengatasi gelombang, Pak, Betul. Benar, Pak, kalau hanya sekedar untuk menanam mangrove saja, tanpa ada usaha untuk mendangkal jangan sampai gelombang menghantam tanaman ini, percuma betul. Jadi komitmen itu harus dibarengi dengan perjuangan untuk mendapat program pusat. Setuju. Belum perlu jadi program nasional, Pak, memang ini sudah jadi program nasional. Pusat bukan hanya sekedar menanam saja, kan? Nah, ini tuh Wan, pemerintah pusat dulu itu memiliki salah satu institusi yang namanya Badan Restorasi Gambut. Saat ini restorasi gambut itu ditambah dengan M.
Jadi M ini adalah mangrove. Dan kenapa munculnya M ini? Ini sejarahnya dari Riau, Pak. Iya. Jadi sejarahnya dari Riau. Kita waktu itu, ya, ini saya waktu itu masih kepala Bapeda di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya. Nah, dengan Pak Samsuar, itu kami melakukan rapat selama 7 kali dengan Menteri Menteri Kehutanan? Bukan. Dengan Menteri Maritim. Kalau sekarang tambah investasi, Marpes. Maritim, Menko Maritim dan Investasi. Nah, itu Riau mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk dibangunnya pemecah gelombang. Nah, dikumpul oleh seluruh ahli-ahli dari BPPT, dari mana-mana, dari perguruan tinggi, dari ITB, dari mana-mana, itu khusus untuk menyelesaikan di Riau. Nah, akhirnya muncullah yang namanya M itu. Mangrove. Jadi Riau ini punya andil besar dalam rangka untuk membangun institusi di pemerintahan pusat. Dan pusat harus mengambil perhatian nih Pak, karena Riau ini kan merupakan etalase negara-negara tetangga Pak ya. Betul. Kalau kondisi pesisir atau pantai kita ini bagus, tidak terjadi pencemaran, kemudian mangrove-nya tumbuh dengan bagus kan ya. Ada pemecahan gelombang, ini luar biasa Pak. Betul. Menjadi contoh nanti bagi negara-negara tetangga kita kan itu. Betul sekali itu Pak. Iya itu. Jadi harus perhatian pusat ini yang kita harapkan Pak ya. Dan satu hal lagi ya, ketika kita membangun pemecah gelombang tersebut, maka daratan Indonesia itu akan semakin luas karena dengan mangrove itu kan tanah akan naik. Sehingga nanti daratan itu akan semakin luas. Nah, tentu keuntungannya bagi kita. Di samping juga ada manfaat lainnya dari mangrove itu. Ya, di samping dia menghasilkan hasil hutan kayu dan juga hasil hutan non kayunya. Di situ bisa simbiosis dengan perikanan dan lain sebagainya habitat lain Pak ya, seperti misalnya udang Pak ya. Ikan-ikan. Dan Tukuan, mangrove itu mampu menyerap 5 kali karbon. Makanya disebut blue carbon. Makanya mangrove itu memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam menyerap karbon itu. Sedangkan ini sebetulnya kalau daerah pesisir juga potensial sekali. Sangat potensial untuk dijual karbonnya. Betul. Nah, kami dari DLHK sekarang sedang berupaya bagaimana agar kita Riau itu mendapatkan dukungan dari carbon trade-nya. Ya, karena kita memiliki pesisir yang luar biasa. Luas mangrove sekarang 224.000 Tukuan. Dan itu akan direhabilitasi terus mencapai sekitar 400.000. Hampir 400.000 nanti. 400.000 mangrove kita. Yang akan kita lakukan. Kita lakukan itu dari 224 tahun sampai 2024 itu mudah-mudahan bisa menambah 150.000 lagi. Berapa hektar nanti bisa apa gitu Pak ya? Nah, itulah keuntungan yang luar biasa. Jadi bisa menambah daratan. Betul. Sangat luar biasa. Apabila pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ini bersatu padu untuk mendorong rehabilitasi mangrove itu, maka kita Indonesia itu akan mendapatkan nilai tambahnya. Coba bagaimana meyakinkan pusatnya Pak? Kira ini. Ini tak bisa, ini APBD provinsi tak mungkin Pak. Betul. Harus nasional, jadi harus ada program gerakan nasional. Jadi Tukuan saat ini pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan yang dikenal dengan PEN. Nah, pemulihan ekonomi nasional itu salah satunya mangrove. Mangrove jadi tahun 2021 kemarin kita melakukan rehabilitasi seluas sekitar 7.000 hektar yang menyebar di beberapa kabupaten yang ada mangrove-nya atau di wilayah pesisir timur lah, begitu. Nah, tahun 2022 ini meningkat lagi nih rehabilitasi mangrove. Tetapi memang ketika kita ingin mendapatkan rehabilitasi berhasil di pulau terluar yang berhadapan dengan Selat Malaka itu, memang kuncinya adalah harus ada pemecah gelombang. Kuncinya itu Pak. Kuncinya, betul. Minimal untuk mencegah jangan terjadinya kerusakan lagi Pak. Betul. Karena apabila gelombang ini sudah masuk, dengan sendirinya apa yang kita tanam ini akan dihempas gelombang akan hilang Pak. Betul sekali Tuan. Itu Pak ya. Betul.
Nah, oleh karena itu nampak saya memang Riau Hijau dan berkaitan menyangkut masalah mangrove tadi itu memang ini harus berkolaborasi Pak ya dengan semua terkait dalam pembangunan lingkungan hidup. Betul. Pak ya. Jadi Tuan, dalam hal ini memang kami sangat berterima kasih ya kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang saat ini sangat mendukung pemerintah Provinsi Riau. Jadi anggaran besar kita untuk melakukan restorasi gambut dan mangrove itu didukung dari BRGM. Di samping itu juga pemerintah Kementerian KLHK pun juga ikut mendukung kita, yaitu dengan memberi dukungan pendanaan seperti hadirnya ada salah satu pendonor yang juga melakukan restorasi gambut yang didanain dari IPAD itu, IPAD melalui Simpay-nya ini. Gitu. Ya, itu pun juga dukungannya sangat besar ya. dari ke KLHK. Gitu Pak. Dan terus terang Pak Tukuan, hari ini kita pun juga sangat berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena sekarang bantuan bibit luar biasa. Tahun ini saja itu 750.000 bibit. Itu bersifat DHK Pak. Jadi langsung bantuan kepada kita dari mereka ya melalui dana kementerian. Jadi bibitnya langsung dikasihkan kepada kita, tapi kita yang mendistribusikan pada masyarakat Pak ya. Jadi kita berterima kasih juga kepada Ibu Menteri yang sudah mendukung dinas LHK. Artinya dari pusat sudah dari dinas dari Kementerian DHK cukup memberikan apa kepada kita Pak ya? Sangat Pak, sangat betul ya. Sangat kuat dukungannya kepada kami dan kami terus senantiasa berkoordinasi dengan BRGM, dengan KLHK agar tercipta hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Ini luar biasa Pak Murad. Memang nampaknya Pak Murad ini tugasnya cukup berat juga Pak ya, terutama bagaimana menjalin hubungan dengan pusat ya, dan betul, program Pak Gubernur juga berjalan. Apakah untuk mencegah menyangkut tadi soal lahan, kemudian Riau Hijau. Nah kalau ini berjalan Pak, ini luar biasa terjadi. Insya Allah Pak. Memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Dan ini memerlukan semua pihak Pak ya. Semua pihak Pak. Contohnya Pak di pengendalian limbah. Saat ini di Riau itu sudah ada perusahaan yang mengelola limbah B3 Pak. Gitu Pak ya. Di Dumai itu sudah ada dua atau tiga ya yang mengelola limbah B3 itu. Jadi yang dulunya dibawa ke Jakarta sekarang tidak perlu lagi. Bisa diselesaikan di Dumai. Di Dumai Pak ya. Ada perusahaan besar di sana namanya NPTech dengan satu lagi saya lupa. Tapi itu memang khusus untuk mengelola limbah. Jadi dia mengelola sana Pak ya, di daerah Dumai itu Pak ya. Tak perlu dibawa lagi. Tak perlu Pak. Dan hasilnya Pak, sekarang mereka sedang uji coba ya untuk menghasilkan pupuk. Untuk pupuk Pak ya. Nanti masyarakat Riau khususnya yang tidak perlu di sawit. Yang sekarang harga pupuk meningkat, nanti bisa mendapat dukungan dari situ. Produksinya juga besar. Ya tentu prioritas untuk daerah Riau sendiri. Untuk daerah Riau Pak, yang sangat membutuhkan pupuk itu. Betul Pak ya. Pak. Kira-kira apa lagi Pak? Kira-kira yang menjadi kendala? Saya pikir begini Pak ya. Tugas kami ini memang DLHK itu sangat lengkap karena kita ini merupakan dua institusi yang digabungkan. Lingkungan. Yaitu dengan hidup dan kehutanan. Pak ya. Nah, tentu keberhasilan kami itu sangat memerlukan dukungan dari semua pihak. Betul. Jangan upaya kami yang ingin berupaya keras untuk menjaga lingkungan ini, tetapi malah kami dilakukan upaya-upaya yang menurunkan kredibilitas, reputasi kita. Betul. Kita ingin kepada semua pihak itu, ayo mari kita sama-sama lah untuk kalau ada hal-hal yang kurang kan bisa diskusikan, memberikan kritik yang Pak ya yang baik. Kami memang ketika saya duduk maka slogan saya adalah kolaborasi. Saya membuka kolaborasi dengan semua pihak. Tetapi tujuannya adalah untuk membangun kebaikan di Riau. Bukan hanya merecokin saja. Betul. Saya tidak suka apabila hanya kita bicara. Ayo kita kerja. Ayo kita laksanakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita boleh mengkritik, kritisi sangat penting kan misalnya
Tapi yang kritik yang bersifatnya betul-betul membangun, betul. Ya, tidak menimbulkan masalah kan, jangan sampai nanti kepercayaan masyarakat itu menurun gitu kan. Itu Dan kita berupaya untuk mengangkat harkat masyarakat ini. Ini yang harus ada sinkronisasi dalam pemahaman itu semua kali Pak. Baik Pak Murad, luar biasa Pak Murad. Mudah-mudahan Bapak sukses. Amin. Untuk mengendalikan menyangkut kewenangan Bapak yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan di Riau ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Bapak terus sehat walafiat. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bapak Makmur Murad yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dan mari kita sukseskan bagaimana upaya kita untuk melestarikan hutan kita di Riau, berkaitan juga dengan menyangkut pembangunan Riau Hijau. Mudah-mudahan ini sukses. Mari segera like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.